Dan kita mulai, ya. Doakan saya mulai. Nah, sekarang sudah disediakan doa, marilah kita dengarkan doa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita memulai hari ini dengan bacaan Injil terlebih dahulu. Bacaan hari ini diambil dari Markus pasal 6 ayat 7 hingga 13. Yesus mengutus murid-muridnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dan dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang ada di kakimu, sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas harimu yang baru ini. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami selama pembelajaran hari ini berlangsung. Buka dan terangilah pikiran kami, agar dapat menerima pembelajaran dari Bapa dan Ibu Guru kami dengan baik. Amin. 1 Petrus, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya 3 dan ya 4. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Seperti yang saya bilang, hari ini kita akan bahas KD 8.1. Kenapa hari ini tidak ada tugas Pak? Kenapa tidak ada akuntansi dan segala macam? Saya punya tradisi tiap tahunnya, biasanya kalau udah dekat hari raya apapun ya, saya lebih memilih untuk Anda tidak mengajarkan apapun. Ya bolehlah 1 bulan, satu semester sekali tidak ada pertemuan tugas ya. Toh kalau di dalam kalau misal Anda di sekolah juga ada kok hari yang nggak ada tugas gitu loh ya. Jadi hari ini tolong perhatikan dengan benar. Saya meminta keaktifan kalian. Semakin aktif kalian, maka semakin cepat kita menyelesaikan hari ini sebenarnya. Ya, dan tinggal kalian nanti tolong refleksikan di bagian komentar. Kan saya sudah minta ya, nanti dikomentarkan setelah selesai. Yang tidak dikomentarkan, maka tidak ada nilai keterampilan. Ya, di sini ada saya minta tolong dikomentari. Semakin banyak akan menambah nilai keterampilan Anda. Ya, bisa dengar ya S3 dan S4, bisa dijawab dulu untuk masalah ini. Halo S3 dan S4, bisa dijawab ya. Oke, terima kasih Hani dan teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kita akan masuk ke langsung. Jadi tolong kalau misalnya Anda mau pakai PPT saya, lebih baik Anda gunakan PowerPoint slide ya, atau lebih baik sih pakai PowerPoint karena di situ PowerPoint-nya itu bisa digerak-gerakin gitu loh ya. Jadi itu PowerPoint-nya sudah saya susun sedemikian rupa biar dia bisa digerak-gerakin. Itu tujuan saya sebenarnya. Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah memberikan bahwa catatan kita ada BUMN, BUMD, dan BUMS. Ya,
Dan saya nggak bisa memberikan Anda langsung tiga-tiganya. Yang hal ini yang bisa saya berikan adalah BUMN terlebih dahulu. Kenapa BUMN terlebih dahulu? Karena BUMN dan BUMD itu hampir sama, cuman nanti ada perbedaannya. Nah, jelas dong. Anda sudah baca dan Anda sudah mencatat malahan. Sekarang saya tanya dulu, yang mana BUMN? Yang mana BUMN nih? S3 dan S4. Sebelah kiri atau sebelah kanan aja deh. Kiri atau kanan? Halo, S3 dan S4 ini kiri atau kanan? Yang mana BUMN? Halo. Ini kok nggak ada jawabannya? Halo. Yang mana termasuk? Di tempat saya masih yang awal ya Pak. Tunggu ya, mari kita lihat. Loh, kok tidak mau share ya? Sabar ya. Aku coba lagi ya. Pantesan nggak ada yang mau jawab saya. Ini. Betul ya? Ya benar ya. Yang mana BUMN? Kiri atau kanan? Wih. Kiri. Iya, betul. Pak, kalau bagaimana kalau kami jawab kanan? Nah, tadi saya sudah bilang, ini kan PowerPoint. Kalau Anda jawab kanan, dia akan langsung mengeluarkan tanda yang salah. Jadi bisa kayak quiz gitu loh. Nah, kalau Anda klik yang benar, dia akan next. Ya, sekarang. Oke, terima kasih analis. Kiri atau kanan lagi? Yang mana BUMN? Wih, keren semuanya. Tahu. Sama, kalau Anda klik lagi, dia akan memberikan Anda tanda dan bisa next untuk kalau jawabannya benar. Sekarang, lagi kiri atau kanan? Kanan. Cepat ya. Kok tahu semua ya? Kalau jawab kiri salah. Semen Indonesia itu adalah PT yang menjual ya semen gresik. Kalau tahu semen gresik itu adalah semen Indonesia. Nah, sekarang yang mana BUMN? Anggap aja Perum. Perum Persero. Ada yang jawab yang lain? Perum Persero. Nah, kalau yang bagian sini kita tinggal klik hurufnya. Yang mana BUMN? Nah, dia akan langsung muncul bahwa BUMN itu hanya ada dua, yaitu Perum yang ada kesimpangan panjangannya adalah perusahaan umum, Persero adalah perusahaan perseroan. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu kan nih? Ada yang mau tanya dulu nggak? Pak. Nggak ada yang contoh lainnya Pak ya? Kan masih banyak Pak. Iya, masih banyak kok. Tenang aja. Ya. Nah, kita masuk bahwa apa sih BUMN? Ya, apa sih BUMN? Mari kita tanya dulu, apa sih badan usaha sebenarnya? Kita coba tanya. Andrew. Andrew, apa sih badan usaha Andrew? Kalau bisa pakai suara Andrew, jadi lebih cepat aja. Perusahaan yang mencari keuntungan. Perusahaan yang mencari keuntungan. Oke, mari kita coba tanya. Clesia. Menurut kamu badan usaha apa, Clesia? Oke, terima kasih Felix. Clesia bisa bersuara? Perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol. Itu badan usaha ya, menurut Clesia ya. Oke, mari kita coba tanya satu lagi. Mari kita tanya. Felina Ciani. Kenapa Pak? Apa itu badan usaha, Felina?
suatu kegiatan yang dilakukan orang lain. Oh, satu kegiatan yang orang lain. Nah, badan usaha itu sebenarnya hampir tepat dikatakan oleh Andrew, yaitu adalah sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, lembaga lebih tidak tepat, atau sebuah instansi ya, lembaga atau sebuah perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang jasa atau produksi yang biasanya untuk mencari keuntungan dan ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, untuk BUMN ya, badan usaha milik negara yang berbentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar dari kekayaan negara. Jadi kepemilikannya itu biasanya di seluruh atau sebagian besar dari kekayaan negara. Itu badan usaha milik negara. BUMN didirikan dengan dua tujuan, yaitu melayani masyarakat. Itu adalah tujuan utama sebenarnya dari BUMN. Ya, agar semua golongan masyarakat akan merasakan hal yang sama. Jelas. Perusahaan-perusahaan yang tadi kita sebutkan itu gunanya agar setiap masyarakat bisa merasakan hal yang sama. Supaya golongan atas, golongan bawah, atau golongan menengah bisa merasakan hal yang sama. Ya. Nah, atau selain dari badan usaha milik negara itu untuk melayani masyarakat, dia juga digunakan untuk mencari keuntungan. Kenapa? Karena supaya menambah penghasilan bagi negara, walaupun tidak terlalu utama, karena penghasilan dari BUMN tidak terlalu besar. Ya, penghasilan dari BUMN tidak terlalu besar. Ya. Nah, lanjut. Tahukah Anda bahwa BUMN itu diatur dalam pasal Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa semua perusahaan BUMN itu bergerak di bidang vital atau segala sesuatu yang menyangkut hidup orang banyak. Ya, berdasarkan pasal 33 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa BUMN wajib bergerak di bidang bukan wajib, tapi harus bergerak di bidang vital. Kenapa seperti itu? Karena menurut pemerintah Indonesia ya, bahwa yang menyangkut orang hidup banyak itu tidak boleh dipegang oleh swasta. Kenapa, Pak? Karena takut dimonopoli, karena takut dimainkan harganya, karena takut ada masyarakat yang tidak dapat menerimanya. Ya, itulah sebenarnya kenapa alasan segala bidang vital di Indonesia, hanya di Indonesia, itu wajib dipegang oleh pemerintah. Ini kalau kita bahas Indonesia ya. Karena kalau bahas luar negeri, ada kok di Korea Selatan perusahaan swasta listrik dan air itu ada. Ya, perusahaan bahan bakar juga ada yang swasta. Cuman untuk di Indonesia kita diwajibkan. Jadi tidak ada orang swasta atau orang tua Anda yang bergerak di bidang listrik ya, listrik itu ya, PLN, pembangkit listrik ya, atau penyedia air bersih ya untuk kebutuhan mandi dan kebutuhan mandi seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Pak, enggak Pak, di rumah saya orang tua saya buka pembangkit listrik. Wah, itu hebat tuh. Itu saya mau kerja juga tuh nanti. Ada yang mau tanya sampai sini IS3 dan IS4? Halo, IS3 dan IS4, bolehkah saya lanjut? Oke. Kita lanjutkan. Sini. Oke, terima kasih. Nah, tujuan lain dari BUMN menambah lapangan pekerjaan jelas. Salah satu BUMN didirikan itu supaya pengangguran semakin sedikit. Kedua, penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat yang seperti tadi. Ya, supaya setiap orang di dalam masyarakat Indonesia dapat merasakan hal yang sama. Yaitu pengelolaan sumber daya alam setiap daerah. Jadi sumber daya alam yang penting, yang vital, wajib dikelola dan nanti dikelola oleh setiap daerah. Dan itu yang fungsinya BUMD sebenarnya, tapi itu masih golongan BUMN. Ya. Dan tahukah Anda bahwa BUMN itu didirikan sebagai contoh atau penggerak? Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa BUMN itu didirikan sebagai contoh kepada masyarakat, sebagai penggerak pada masyarakat bahwa ada loh beberapa sektor yang tidak mau dimainkan oleh masyarakat. Ya,
bukan sektor vital ya, tapi sektor yang tidak mau dimainkan oleh masyarakat, tapi masyarakat takut. Jadi badan usaha milik negara harus memberikan contoh bagaimana cara geraknya, bagaimana cara permainannya, bagaimana cara bekerjanya. Jadi segala macamnya bisa dilakukan rupanya supaya memberikan keyakinan kepada masyarakat supaya ingin bisa melakukan hal tersebut. Pak, apa sih Pak alasan supaya semua orang mau bergerak? Ya, supaya ada daya saing antar masyarakat yang diharapkan mutualisme, sama-sama menguntungkan ya. Karena kalau dengan demikian, kalau BUMN aja mampu memberikan contoh, masyarakat mampu memberikan contoh, maka apa dampaknya? Lapangan pekerjaan semakin luas. Lapangan pekerjaan semakin luas, seperti itu. Nah, badan usaha milik negara itu hanya ada dua. Satu, Perum, kedua, Persero. Kalau yang dapat perusahaan jawatan, ya itu sama kayak Perum ya. Karena saya baca ada yang dapat perusahaan jawatan dan segala macam, itu adalah golongan Perum sebenarnya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya masuk ke Perum sama Persero? Halo, ada yang ingin memberikan pertanyaan tentang BUMN? Tolong dilengkapi catatannya ya. Siapa tahu saya tiba-tiba suruh Anda membuat website PowerPoint sebagai tugas akhir. Nah, apa tadi tujuan BUMN? Ada Pak? Tujuan BUMN itu sebenarnya tujuan utamanya ada dua, Klesia. Tujuan utamanya adalah satu, sebagai pelayanan masyarakat. Ya, satunya lagi adalah sebagai mencari keuntungan, cuma tidak terlalu utama. Yang paling utama itu adalah yang penting melayani masyarakat dulu. Itu kalau badan usaha punya negara ya. Itu kalau badan usaha punya negara. Oke, Klesia? Jelas ya? Tapi dia juga punya tujuan lain. Selain itu, dia juga menambah lapangan pekerjaan, penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam yang vital sebenarnya. Yang lain ada pertanyaan? Pertanyaan out of topic juga gak apa-apa yang berhubungan ya. Mungkin kejadian sekitar. Karena biasanya kalau yang IS2 dan IS1 itu biasanya aktifnya adalah mereka suka hubung-hubungkan dengan beberapa komponen-komponen yang mereka lihat secara langsung di faktanya, fakta lapangannya. Itu saya rasa cukup membantu sih. Jadi, ada yang mau tanya dulu? Sampai sini IS3 dan IS4? Ya, siapa tahu saya suruh Anda membuat PowerPoint yang baru seperti semester lalu. Jadi bisa dikumpulin dan bisa menambah wawasan bersama. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, IS3 dan IS4? Tadi yang jawab cuma Hani, Yolin. Yang lainnya mana? Clara, Teresia. Yang lain mana? Sama lagi, Hani. Cuma tambah gak lah banyak orang. Yang lain mana? Oke. Perum, perusahaan umum. Ya, Perum, perusahaan umum, perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kebutuhan umum dalam 3 hal. Konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi perusahaan umum sebenarnya kalau Anda tahu ya, dia lebih mementingkan pada 3 sektor utama atau 3 sektor ekonomi mikro yang dimana semua masyarakat bisa merasakan hasil konsumsi dari produksi Perum dan Perum juga bisa mendistribusikannya kepada semua masyarakat. Ya, itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, Perum itu ciri-cirinya ya pasti punya badan usaha milik negara. Modalnya 100% dari negara. Ini yang perlu Anda tahu. Perum itu modalnya 100% dari negara. Perum itu modalnya 100% dari negara. Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum. Ya, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum. Nah, lebih dominan bergerak di bidang jasa vital. Ada yang bisa bantu saya? Seberapa banyak Perum
di Indonesia? Sudah tahukah Anda? Sebutkan dulu Perum di Indonesia ada apa aja yang Anda tahu? Tadi udah satu tuh, saya bantu. Perum Damri. Ada apa lagi? Ayo. Lalu saya sebutkan dulu yuk. Tadi ada Perum Damri satu. Apa lagi bro? Dan tahu teman-teman. Perum Pegadaian. Pegadaian sudah masuk PT ya, Andrew ya. Sudah berubah dia. Sudah jadi PT. Perumnas, Perumnas. Perum Bulog. Bulog itu sudah masuk PT juga. Bulog itu sudah masuk jadi PT sekarang. Perusahaan Bulog nampaknya sekarang. Dia ada Persero. Nanti saya coba cek ulang lagi. Saya agak lupa. Perum Peruri. Perumtel sudah berubah juga. Perum Jasa Tirta juga sudah berubah. Bulog yang saya lupa. Apakah ada berubah atau belum? Saya udah rekap kok. Kemarin saya dapat sih tahukah Anda bahwa ini berdasarkan minggu lalu saya buat ya. Perum itu tinggal 4 di Indonesia. Ada Perum Damri, Perumnas, Pembangunan Nasional ya. Lalu PPD, Perusahaan Penumpang Jawatan Jakarta, sama Perum Peruri. Ya, itu yang saya dapat sih. Nah, kita lanjut. Dia lebih banyak bergerak di bidang jasa vital, ya, tadi. Cuman biasanya dia juga jadi contoh ya, kan ingat Perum perusahaan BUMN itu juga menjadi contoh kayak Perum Damri, ada saingannya kayak Eva di Pontianak, ya, masih banyak. Perum Pembangunan Nasional juga banyak. Ini kan perumahan-perumahan masih banyak ya. Jadi seperti itu. Kebijakan ditentukan oleh pemerintah, jelas karena pemiliknya punya Indonesia, jadi segala kebijakan dimiliki oleh pemerintah. Jadi segala tarif semua dihitung oleh pemerintah. Ya, pegawai berstatus PNS, Kelebihannya apa? Modalnya besar karena punya negara, enak dia. Ya, lebih gampang monopoli, jelas. Coba lihat Damri itu walaupun tidak terlalu mengenakan ya, ini saya langsung hantam juga, kelemahannya adalah kinerjanya kurang dan tidak optimal. Biasanya fasilitas yang tidak diberikan walaupun murah, bersahabat, cuman ya fasilitasnya juga setara lah ya. Mendapatkan informasi lebih mudah karena punya negara, jadi kalau misalnya ada kejadian apapun, perusahaan ini lebih mudah mendapatkan informasi. Menambah lapangan pekerjaan. Ya. Nah, tahukah Anda, walaupun modal besar dari negara, itu proses pencairannya lama banget. Alasannya kenapa? Karena dia punya negara. Jadi harus melalui sistem yang cukup kompleks. Tunggu ya, saya tadi harus melalui sistem yang sangat kompleks, yaitu saya ulangi. Tahukah Anda bahwa modal yang besar dari sebuah perusahaan umum, Perum, tidaklah menjamin bahwa uang itu akan gampang cair. Ya, harus melalui proses proses pengajuan, proses pengaplian, proses persetujuan dan segala macam. Itu yang dianggap bahwa sebenarnya walaupun punya dana besar di Perum dari negara, tidak akan menjamin bahwa dana itu akan gampang terproses gitu loh ya. Karena struktur organisasi pada Perum itu kompleks banget, yaitu punya setiap jenjang. Atau kalau saya kasih contoh, kalau misalnya perusahaan ini mau ajukan dana, dia ajukan kepada kepala perusahaannya ajukan kepada pemerintahan daerah ajukan kepada pemerintahan pusat biasanya. Ya, kalau bisa diputuskan pemerintah daerah, kalau nggak bisa berarti diputuskan oleh pemerintah pusat. Oke. Ini Perum. Ini ada yang mau tanya dulu sebelum saya bahas kinerja keuangannya. Karena ini biasanya saya masukkan ke ulangan habis ini, yang kinerja keuangan. S3 dan S4, ada yang mau tanya dulu? Bagi yang tadi menyebut Pak Pertamina masuk BUMN enggak, sudah enggak lagi. Dia sudah menjadi PT Pertamina. Dia BUMN tapi bukan Perum. Masuk BUMN, masih punya negara. Tapi dia BUMN ya, Pertamina, tapi bukan Perum. Tapi dia PT.
Ada lagi yang mau tanya? Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan Perum itu menjadi perusahaan terbatas atau PT. Sampai sini yang mau tanya dulu. Tanya Felina. Pak, kenapa Perum banyak berubah jadi Persero, Pak? Nah, nanti ada di itu. Ada alasannya. Ada alasannya, Nicole. Masuk ke Persero itu akan saya jawab nanti. Kenapa alasannya? Oke? Oke, saya simpan dulu pertanyaan Nicole. Ada lagi yang mau tanya? Keren nih. Pertanyaan Nicole bagus banget. Ada lagi yang mau tanya? Halo, selain Felina sudah saya jawab. Nicole saya skip supaya jawabannya nanti bisa terjawab di Persero. Ya, saya bisa jelaskan langsung nanti biar nampak jelas. Halo, oke. Yang lain ada mau tanya? Ini cuma question. Halo, yes, 3 dan sempat. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Pak, bagaimana dengan sistematika keuangan perusahaan umum atau Perum? Perusahaan dapat pendapatan dari perusahaan, hasil dia dapat laba itu setelah dikurangi beban, dikasih ke pemerintah, dikembalikan kepada Perum. Jadi pendapatan dari perusahaan dikembalikan menjadi laba, dikembalikan ke pemerintah dulu, pemerintah atur dulu, baru kasih ke Perum. Kita ulangi ya. Pendapatan, ya, dia dapat uang, setelah dapat uang dikurangi beban itu dapat laba, labanya dikirim kepada pemerintah, pemerintah kirim balik kepada Perum, setelah jadi atur ya, habis itu sama lagi, berputar terus menerus. Ya, saya ulangi lagi bahwa pendapatan sebuah negara Perum, ya, sebelum dapat uang, dia akan dapat dulu dari pendapatan dari perusahaannya. Jadi dia dapat dulu dari penjualannya, dia kurangi sama beban, kan dapat laba ya, labanya nggak langsung dikirim kepada perusahaannya, tapi dapat ke pemerintah dulu, baru dia kirim kembali kepada perusahaannya. Akan terus berulang seperti itu. Nah, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini, atau ada yang kurang jelas, biar saya bisa jelaskan ulang, Pak, kecepatan Pak, nggak jelas dan segala macam. Karena ini yang paling penting di bagian, biasanya saya suka tanya ini di bagian ulangan umum ataupun ulangan harian. Jadi saya kasih bintang ya ini ya. Ini saya selalu keluarkan. Bisa dalam bentuk gambar, saya gambar sendiri, atau saya kasih gambar kayak gini. Halo, yes 3 dan yes 4. Jelaskah ini? Jelas atau tidak? Oke, Claysia, terima kasih. Jadi Claysia, supaya jelas, tadi saya kasih gambar berurutannya. Jadi mulai dulu dari pendapatan dari perusahaan. Pendapatan dari perusahaan itu kita contoh kayak Perum aja. Jadi pendapatannya kan pasti dia habis jualannya, dia dapat pelanggan ya. Dia dapat itu kan masih penghasilan kotor dia. Dia harus kurangi sama beban-beban gaji dan segala macam dong ya. Pas itu dia setelah dapat beban itu dia nggak langsung dapat laba itu nggak langsung dibalikkan kepada perusahaan. Uang laba tersebut akan dikelola kembali sama pemerintah terlebih dahulu. Jadi harus dikelola kepada pemerintah terlebih dahulu, baru nanti kirim balik ke perusahaan umumnya. Itulah tidak enaknya di Perum. Jadi uangnya itu diatur oleh pemerintah. Ya, itu Claysia. Masih bingung nggak ya Claysia ya? Kalau masih bingung Bapak jelasin lagi, nggak masalah. Gimana Claysia? Claysia? Oke, terima kasih. Yang lain? Jadi ini soal masuk ulangan ya, biasanya ya. Nah, lanjut. Ini yang akan menjawab pertanyaannya Nicole. Nicole bertanya, Pak, kenapa banyak Perum yang berubah jadi Persero?
Kita baca dulu artinya persero. Persero merupakan badan usaha yang berbentuk perusahaan terbatas atau PT yang sebagian besarnya atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Pak, apa sih saham? Saham itu dijual oleh perusahaan karena perusahaan butuh modal. Kenapa butuh modal, Pak? Karena mereka berekspansi. Ingin menjadi lebih besar. Jelas. Perum itu salah satunya adalah untuk melayani masyarakat. Tapi dia juga ada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kenapa alasannya dia banyak pindahin dari Perum kepada Persero? Supaya satu, ya, dia mampu mengekspansi dan mampu melayani masyarakat secara besar. Kedua, kalau ada masyarakat yang memegang, berarti masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bergeraknya kan. Pemerintah aja berani memegang, kok masyarakat gak berani pegang sih? Cuman jeleknya di Indonesia adalah bahwa masyarakat Indonesia masih kurang paham dengan ini. Jadi tahunya ini adalah kayak judi. Kok kayak judi, Pak? Ya, beli jual. Jadi kalau untung ya syukur gitu loh. Kalau harganya lagi turun dia gak mau beli gitu loh ya. Kalau harganya lagi naik, sengaja dibeli supaya tahu oh ini pasti naik nih gitu segala macam. Ya, itu alasannya Nicole ya. Itu untuk menjawab alasannya Nicole ya tadi ya. Kenapa banyak Perum yang berubah jadi Persero? Karena satu, mereka butuh modal untuk mengekspansi. Ya, kedua, mengajak partisipasi masyarakat. Ketiga, untuk meluaskan bidang geraknya supaya makin besar. Ya, karena biasa butuh modal besar. Semakin besar modalnya, semakin besar juga kegiatannya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tentang saham kah? Tentang apa kah? Pak, saham ini bisa dibeli mana? Saham ini bisa dibeli bebas oleh kalian semua juga. Selama kalian sudah punya KTP dan punya account atau punya akun di beberapa pasar modal. Yang kalau kita sebut di sini adalah bursa. Bursa di Indonesia banyak sekali. Setiap bank sekarang sudah punya bursa, tinggal kalian buat aja selama kalian sudah punya KTP setahu saya. Minimal 17 tahun. Ya. Permainannya nggak cukup mahal, 100.000 juga udah bisa main. Bukan main, udah bisa berinvestasi. Maaf kalau kata main. Ya, kita lanjut. Tahukah Anda Perum sama Persero walaupun badan usaha milik negara, mereka memiliki tujuan utama yang berbeda. Perum melayani masyarakat, Persero mendapatkan keuntungan. Kenapa, Pak? Kenapa? Padahal punya negara. Tadi Bapak bilang dia juga ingin melayani masyarakat, tapi karena dia sudah ada persentase modal yang dimiliki oleh masyarakat bebas, maka PT tidak dikelola lagi oleh pemerintah langsung. Ya, PT tidak dikelola oleh pemerintah langsung, maka kalau kita harus tahu ciri-ciri PT itu pegawainya berstatus swasta, bukan pegawai negeri. Ya, PT itu berstatus swasta, bukan berstatus negeri, bukan PNS. Makanya semuanya akan diatur oleh pegawainya. Jadi ada CEO, kalau kan saya nonton film Korea, ada CEO dan segala macam. Nah, itu masih ada ceritanya begitu. Ya. Nah, cuman walaupun seperti itu, ya mereka punya banyak keuntungan. Nah, perusahaan memiliki modal dari negara dan swasta. Pemerintah tidak ada hak kuasa penuh dikarenakan harus ada rapat pemegang saham terlebih dahulu. Jadi kalau mau sama buat keputusan, nggak mungkin langsung ambil dari pemerintah, tidak boleh. Ya, dapat dipegang masyarakat bebas. Ya, maksudnya adalah selama persentasenya di atas 51, yang penting di atas 51 ya. Yang penting di atas 51, sisanya 49% bisa dipegang oleh masyarakat bebas. Siapapun bisa memegang, mau masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar negeri. Kelebihannya, kinerja lebih baik daripada Perum, jelas. Ya, kinerjanya lebih baik daripada Perum. Karena sekarang yang pegang adalah pegawai swasta. Kadang-kadang mereka tidak mau ya supaya perusahaan itu hancur. Karena kan tadi dia bilang, perusahaan mereka walaupun melayani masyarakat, tapi dia tidak mau keuntungan mereka rendah. Lebih mudah memonopoli dengan negara milik negara. Contohnya aja kayak PT Pertamina.
Coba lihat kalau bahan bakar itu kan ada Shell ya. Shell aja nggak pernah masuk ke setiap daerah gitu ya. Pengurusan izin lebih mudah, itu yang tadi saya bilang, kayak Shell tadi aja kita masuk ke negara aja nggak ada ya gitu ya. Kelemahannya adalah indikasinya saling menjatuhkan. Tahukah Anda kalau setiap orang punya saham itu dia punya indikasi ingin saling menjatuhkan. Indikasinya adalah contohnya adalah mereka ingin memiliki saham lebih. Ya, ingin memiliki saham lebih. Jadi ada kemungkinan untuk saling menjatuhkan antar pesaing, antar pemegang saham. Bisa aja dia mau jatuhkan pemerintah juga supaya pemerintah nggak punya saham yang dominan gitu loh ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ini yang tadi saya bilang, Peru, persero negara awalnya mulanya kebanyakan merupakan perusahaan umum atau perum dari negara kita ya. Contohnya kayak Pegadaian itu tadi adalah perum Pegadaian katanya Andrew ya. Habis itu Pertamina dulu juga perum Pertamina ya. Garuda Indonesia juga perusahaan umum itu perusahaan umum penerbangan Indonesia. PT KAI juga perusahaan umum kereta api dulunya. Jadi semuanya itu dari perum. Tapi supaya bergerak modalnya besar, ya itu dibutuhkan. Diubah dari perusahaan terbatas. Ya. Sampai sini dia mau tanya dulu. Sebelum saya masukkan bagian akhirnya, last part. Last part itu adalah, Pak, faktor naik turunnya harga saham itu apa ya Pak ya? Satu, faktor harga naik turunnya saham itu adalah kenapa orang mau beli saham tersebut dikarenakan saham itu bagus. Bagusnya dari mana Pak? Dilihat dari laporan keuangan. Ya, dilihat dari laporan keuangan Violen. Jadi kalau Anda baca laporan keuangan, saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat bentar supaya tahu laporan keuangan itu seperti apa. Moga-moga cepat downloadnya. Kalau cepat kita bisa langsung lihat. Nah, jadi saya sambil bahas. Kalau perusahaan laba ya bagus gitu loh ya. Kinerja baik, image-nya bagus. Itu pasti harga sahamnya makin naik tiap tahunnya. Saham itu tidak pernah merugikan orang sebenarnya. Bahkan ada, kalau Anda nonton beberapa video, ada yang simpan saham selama 10 tahun, udah balik modal itu 800%. Kalau 1M berarti balik 8M gitu loh. Wow, keren banget ya. Punya 1M balik 8M, punya 100 juta balik 800 juta, punya 10 juta balik 80 juta. Keren ya, keren banget pastinya. Nah, bagaimana seperti itu bisa terjadi Pak? Ya karena dianggapannya adalah hal tersebut merupakan hal yang memang tujuannya adalah untuk menambah investasi bagi masyarakat. Jadi hal tersebut memang digunakan sebenarnya. Tunggu, saya coba lihat. Sebentar ya. Jadi makin laporan keuangannya makin bagus, maka makin banyak orang yang mau meminta. Makin banyak orang yang meminta, sama kayak hukum ekonomi. Hukum ekonomi menyatakan bahwa makin banyak permintaan, maka harga akan semakin tinggi. Ya, makin banyak permintaan, maka masyarakat akan coba menawarkan harga semakin tinggi. Makin penting sebuah perusahaan, maka akan semakin berharga barang tersebut. Makin penting sebuah perusahaan, maka akan makin berharga sebuah barang tersebut. Itu termasuk saham. Ya, jadi tergantung juga image-nya. Image-nya juga harus bagus. Makanya disebut ada CSR. Kalau setiap perusahaan itu ada namanya CSR. Kalau perusahaan besar itu ada namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Itu biasanya buat menambah image mereka. Jadi kalau saya kasih lihat sebentar. Ini punya BCA, jadi kalau lihat sebentar, kita bisa lihat
posisi laba rugi dia. Nah, Pak, labanya BCA 28.569.974. Tenang, ini bukan laba dalam bentuk angka. Ini belum tambahkan 60 di belakangnya. Belum tambahkan 60 di belakangnya. 28.569 tambah 974 tambah 60 di belakangnya. Kalau tambah 60 di belakangnya berarti sudah, ini udah berarti 28 miliar, 28 triliun. Nggak banyak. 28 triliun 569.974 itu adalah laba yang dimiliki, laba bersih yang sudah dikurangi sama bebannya. Coba lihat, tahun lalu dia cuma punya 25 juta, naik 3 juta. Berarti kinerjanya bagus dong. Kalau kinerja bagus, berarti masyarakat makin percaya. Itu salah satunya. Itu salah satu yang disebut dengan teknik fundamental. Oke, Violen. Itu yang bisa saya berikan dulu. Ada lagi yang mau tanya selain Violen? Bagus loh pertanyaannya. Supaya kalian tak menambah wawasan loh ini. Jadi salah satunya faktornya itu ya. Faktornya banyak kok Violen. Ada faktor namanya faktor gorengan juga. Itu yang bisa memainkan harga. Oke, ada yang lain mau tanya? Kalau enggak saya lanjut. Boleh saya lanjut ya? Nah, sama dimulai dari atas ya. Kalau Anda selama ini tahu pendapatan dari perusahaan, nanti akan dikurangi beban. Nah, jadi kalau pada Persero itu beda. Kalian kalau selama ini disebut dengan laba tahan. Tunggu. Pelina kenapa? Pelina ada pertanyaan? Oke. Selama ini Pak, laba tahan itu apa sih Pak? Laba tahan itu adalah laba yang belum dibagikan. Ya, laba yang belum dibagikan oleh perusahaan. Laba ditahan adalah laba yang belum dibagikan kepada perusahaan. Laba ditahan adalah laba yang belum dibagikan kepada perusahaan. Ya. Nah, kenapa Pak? Kenapa ditahan oleh perusahaan? Yang tahan siapa Pak? Perusahaan juga. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa selama ini pemegang saham juga punya keuntungan yang disebut dengan dividen. Tapi prioritasnya adalah pertama, laba ditahan itu kita berikan dulu persentasenya buat perusahaan. Biasanya 95% buat perusahaan, jadi buat reinvestasi. Ya, buat reinvestasi. Itu yang disebut dengan dana kembali ke perusahaan. Dan sisanya, kalau punya sisa, Pak, jadi kemungkinan bisa tak ada sisa dong, Pak, 0%. Bisa. Jadi kalau jangan pernah membeli saham itu mengharapkan dividen dari perusahaan. Karena tidak besar juga, ya. Nah, sisanya itu dibagikan kepada perusahaan. Nanti berulang terus-menerus seperti ini. Dividen itu adalah penghasilan bagi pemegang saham. Jadi seperti itu. Jadi, kenapa selama ini ada yang disebut dengan laba tahan? Laba tahan itu biasanya sering dipakai oleh perusahaan Persero terbatas, PT, yang punya saham. Jadi, mereka akan rapat dulu, namanya RUPS. Laba ditahan itu akan dirapatkan di RUPS. Ya. RUPS untuk membahas, jadi ada dewan direksi, ada pemegang saham, semua dirapatkan. Pak, sebenarnya kalau saya punya 0,0% saham BCA, saya bisa ikut rapat gak sih Pak? Bisa, cuman di bagian luarnya nontonnya. Cuman Anda ngomong pun nggak bakal dipedulikan, bisa aja Anda dikeluarkan gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan rapat dulu, RUPS mau tanya dulu, kali ini mendengar kinerja dari perusahaan, maka dari perusahaan mengajukan berapa gitu ya. Dari yang mengelola perusahaan itu mau mengajukan berapa persen untuk diinvestasi. Kalau mengajukan 100% kenapa? Kalau 95% kenapa? Kalau 98% kenapa? Misalnya kalau 95% berarti kan sisanya 5%. 5%-nya akan dibagikan kepada pemegang saham. Ya, itu. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini sudah masuk bagian akhir. Pelina? Oh, jelas. Karena
harga saham diturun karena tidak ada aktivitas kan, dibatasin kan, aktivitas tidak bergerak, maka harga saham kinerjanya turun. Jelas sekali itu. Paling gampang adalah lihat BCA, kenapa dia bisa turun ya karena tidak ada kinerja keuangan yang berputar di sana. Langsung turun. Karena takutnya kinerja keuangan, mereka takutnya tidak ada pergerakan sama sekali, perusahaan bangkrut, ya investor mencabut, menjual. Gitu Felina. Oke, yang lain bagus nih pertanyaannya. Oh iya, laporan keuangan kalau sudah PT ya, Pinka ya, kalau laporan keuangan sudah PT wajib dipost secara umum. Wajib dipost secara umum. Wajib dipost secara umum. Jadi semua orang bisa lihat. Semua orang umum bisa dilihat. Untuk perusahaan terbatas ya, kalau perusahaan yang masih pemilik pribadi ya, masih dalam bentuk pemiliknya kayak misalnya perusahaan orang tua kita, nggak mungkin lah perusahaan orang tua kita laporan keuangannya diposting gitu ya kan, nggak mungkin gitu juga gitu. Next, perusahaan bisa memasukkan laporan keuangan. Perusahaan tidak bisa memasukkan laporan keuangan karena ada namanya auditor. Ada namanya auditor yang mengecek itu dari pemerintahan. Kalau ketahuan maka akan bermasalah. Pak, kenapa bermasalah Pak? Karena laporan keuangan itu akan menjadi patokan untuk pembayaran pajak. Untuk pembayaran pajak. Pak, memalsukan tidak tepat untuk katanya, tapi kalau mengindahkan, membaguskan, itu namanya window dressing. Ada window dressing yang namanya ada window dressing. Dressing itu adalah mempercantik laporan. Itu bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Untuk apa Pak? Supaya nampak misalnya nampak laporannya bagus ya. Kalau laporannya bagus memang kenapa Pak? Ya harga saham naik, berarti dia ada keuntungan gitu ya. Gitu Irena. Kalau memasukkan nggak boleh. Kalau memasukkan bakal ketahuan sama tim auditoring. Kalau mempercantik ada, tapi ada dengan trik tertentu, ada cara-cara tertentu. Dan itu cara halal ya, bukan cara yang tidak halal. Gitu Irena. Ini keren nih pertanyaan nih, bagus-bagus semua. Tiap tahun pasti ada yang tanya gitu. Pak, cara memilih saham yang bagus bagaimana? Nah, cara memilih saham yang bagus itu adalah banyak ini kemarin cara saya, Pak, bagaimana cara investasi saham yang baik. Bahkan adik saya sendiri aja tanya. Ya, adik saya sendiri aja tanya, bagaimana cara Ahnya atau Koko bagaimana, pokoknya ditanya saya bagaimana cara saya bermain saham. Saya bilang, gampangnya gini, kalau Anda ingin membeli saham, Anda belajar dulu cari tahu artinya saham. Nonton YouTube. Jangan nonton YouTube karena dia sering nonton YouTube gaming. Saya bilang perbanyaklah gaming kamu itu kamu buang. 90%-nya kamu buang. Ya, 90%-nya kamu ganti. Substitution dulu ke saham. Kalau kamu udah paham, kamu cari saya. Ya. Cerita sedikit, bahkan adik saya yang agak besar ya, yang beda umur saya cuma 2-3 tahun, belajar saham, profitnya bisa untung juga besar kok. 2 digit ya. 2 digit itu berarti udah angka yang cukup besar untuk umuran seperti dia saya rasa. Ya, situ Teresia. Ada lagi pertanyaan? Bagus nih. Karena umuran seperti kalian, saya rasa saya waktu itu ajarkan adik saya adalah paling gampang adalah anggap aja papa mama kalian, anggap aja tiap minggu kasih 100.000 aja. 100.000 aja. Sebulan sudah 400.000. Setahun sudah 5.200.000. Kalau disimpan begitu aja maka akan sayang banget. Ya, 4.800.000 sampai 5.200.000 ya biasanya seperti itu. Simpan. Jangan, kalau simpan di bank lama-lama bakal habis potong bunga. Walaupun tidak terlalu besar ya, dengan selisihnya sedikit. Kalau untung juga nggak banyak. Tapi kalau kalian simpan ke saham, kemungkinan bisa besar kok. Itu loh. Ada lagi pertanyaan? Ini bagus nih. Banyak belajar, harus belajar dulu kalau mau main saham. Jangan langsung main hantam. Nggak bisa kalau main hantam. Ada lagi? IF3 dan IF4?
Halo, S3 sempat. Kemungkinannya tidak akan rugi kalau tidak salah baca. Kalau tidak salah beli. Kalau mengikuti tren. Kalau paling mudah itu mengikuti tren katanya Violen. Jadi lihat orang lagi tren apa di tahun ini. Kalau kayak tahun ini kan trennya saham perbankan dan saham tambang. Dan ada saham yang tidak bakal rugi. Namanya saham blue chip. Nah, kalau saham blue chip ini biasanya nilainya ya kalau sekali beli 2 juta sampai 5 juta ke atas, bahkan yang 10 juta per sekali beli. Itu gak bakal rugi. Saya jamin itu gak bakal rugi. Salah satunya adalah BBCA. Itu gak bakal rugi. Kalau kalian tanam uang di sana itu gak bakal rugi. Bukan saya promosi, saya gak pernah di endorse ya. Tapi saya berdoa saya di endorse walaupun jadi guru gitu ya. Itu gak bakal rugi. Cari aja saham blue chip banyak kok. Itu gak bakal rugi Violen. Saya berani jamin 100% Anda gak bakal rugi kalau beli saham blue chip. Tapi tidak dalam waktu jangka dekat ya. Jangan lihat turun langsung sedih. Wah Pak Hendy bohong nih. Yes, untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau misalnya beli habis itu bulan depan mau jual tiba-tiba harganya turun dia salahkan Pak Hendy. Pak Hendy ini suruh saya beli ini tapi saya rugi. Ya saya udah bilang. Atau logikanya gini, beli saham itu kayaklah beli baju. Kalau lagi diskon kalian beli banyak. Sama lah kalau lagi diskon harganya lagi turun belilah. Jangan dijual. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ini keren, suka saya. Bagus ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Halo, YS3 dan yang sempat. Sebelum saya aksen dan saya akhiri. Pak, beli saham di mana tadi saya sudah bilang bisa